rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang kami hormati Ketua Majelis Diktiritbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang diwakili oleh Bapak Profesor Dr. Armai Arif MAG, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3 DKI Jakarta, Badan Pimpinan Harian UHK, Rektor Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Ketua, Sekretaris, dan anggota Senat Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, para pimpinan di UHK, para tamu undangan dan hadirin yang kami hormati, yang berbahagia Profesor Dr. Qoni Khairunisa ME beserta keluarga. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seraya memanjatkan puji dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat hadir, berkumpul, bersilaturahmi dalam acara Sidang Terbuka Senat Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dalam rangka pengukuhan Profesor Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka tahun 2023. Hadirin yang kami hormati, marilah kita ikuti Sidang Terbuka Senat Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Kami mohon berdiri. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Pembacaan ayat suci Al-Quran kepada Saudara Ihsan Syahid disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil lail واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار.
Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Sang Surya. Hadirin dimohon berdiri. Pembukaan sidang terbuka Senat Universitas Muhammadiyah Profesor Dr.
Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka tahun 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang terbuka Senat Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dalam rangka pengukuhan Profesor tahun 2023 secara resmi dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Laporan Ketua Senat Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Kepada Bapak Profesor Dr. Gunawan Suryo Putro MHum disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam kesempatan ini diwakili oleh Wakil Ketua Majelis Dikti Litbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah Profesor Dr. Armain Arif. Terima kasih Prof telah hadir. Yang saya hormati pimpinan wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta, Bapak Setiadi Kasim, Ketua, salah satu ketua, selamat datang, terima kasih. Yang saya hormati Badan Pembina Harian hadir pada kesempatan ini Bapak Aramilan, terima kasih. Yang saya hormati para guru besar, profesor, dan anggota Senat yang hadir pada hari ini untuk menyaksikan dan tentunya akan mendoakan bersama-sama kepada profesor yang akan dikukuhkan pada hari ini, Profesor Koni. Terima kasih hadir cukup lengkap. Yang saya hormati Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi, Tenaga Kependidikan, teman sejawat dosen yang diundang secara khusus. Memang tidak semua karena ruangan juga terbatas. Yang saya hormati dan tentunya yang bahagia keluarga besar Profesor Dr. Koni ini hadir di depan, di samping, yang pada hari ini tentunya akan melihat Profesor Koni akan dikukuhkan. Saya laporkan pada kesempatan sidang Senat terbuka hari ini, Profesor Dr. Koni ini merupakan profesor yang ke-18. Memang sama-sama kita ketahui di Indonesia ini khususnya PTS memang tidak mudah untuk menolongkan profesor. Sepengetahuan saya di Banti Muhammadiyah itu yang sudah banyak itu UMS itu baru juga kalau desa 32-an dari sekian ratus. Namun demikian ini juga saya sampaikan, saya laporkan kepada Majelis Dikti, karena juga bagian program Majelis Dikti, doktorisasi dan profesor ini dari 18 itu yang sudah meninggal ya, itu belum
belum sampai pensiun sebetulnya itu 4. Jadi aslinya sekarang ini ditambah Prof. Koni ini ya 14. Semoga ini juga nanti bisa terus menyemangati. Dari pengukuhan 3 terakhir, seingat saya, ya, mulai dari yang akhir-akhir ini, yang terakhir itu sebelum Prof. Sisu itu ada Prof. Prima dan sebelumnya itu memang cukup menginspirasi para dosen-dosen muda, sehingga jumlah lektor kepala kita sekarang sudah lebih dari 60. Nah, inilah semoga dari 60 ini bisa kita terus dorong untuk menjadi profesor. Lektor kepala itu kalau di luar negeri itu menyebutnya associate profesor, jadi calon profesor. Sehingga ini Bapak Ibu, para anggota Senat, jika sudah lektor kepala, sangat rugi dan sayang kalau tinggal 1 tahapan tidak mencapai profesor. Terakhir kemarin kita mendapatkan SK baru itu dari 5 tidak salah, itu 4 lektor kepala, 1 lektor. Nah, ini menunjukkan bahwa mulai pertambahan para dosen untuk meraih jabatan tertinggi di perguruan tinggi. Dari jumlah dosen 635, tapi itu memang sekarang saya laporkan ke Majelis Tinggi yang paling banyak di lektor, paling banyak. Jadi 600 itu paling banyak lektor itu mencapai 225 lebih. Alhamdulillah untuk tenaga pendidik atau yang belum memiliki jabatan fungsional, angka ini masih sudah di bawah 100. Jadi asisten ahli dan lektor sudah potensial untuk ditingkatkan menjadi lektor kepala. Tentunya saya sebagai rektor bersama-sama Senat terus mendorong kepada semua dosen di UMK bekerja keras giat untuk meningkatkan jabatan fungsional. Bapak Ibu, para anggota Senat dan keluarga Profesor Koni, dalam kesempatan ini akan menyampaikan sebuah sambutan yang saya baca dari orasi ilmiah yang nanti akan disampaikan secara lengkap oleh Ibu Profesor Dr. Koni yang berjudul Tinjauan Perspektif Manajemen Pendidikan yang nanti akan dibacakan. Seperti yang kita ketahui, jika kita melihat definisi dasar dari pendidikan itu, salah satu definisi yang bisa kita ambil dari apa yang ditulis oleh Carter menyebutkan bahwa pendidikan merupakan seni dalam belajar, praktek atau profesi sebagai pengajar, pendidik, dan pengasuh. Begitu juga Profesor Rizky juga menambahkan dalam bukunya yang berjudul Planning for Teaching and Introduction to Education, istilah pendidikan berkenaan dengan fungsinya untuk memperbaikan kehidupan suatu masyarakat dengan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai agen sosial. Oleh karena itu, pendidikan adalah suatu proses yang lebih luas dari proses yang berlangsung di sekolah, yang merupakan suatu aktivitas sosial yang esensial dan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam buku orasi ilmiah Profesor Koni menyebutkan taraf hidup masyarakat dengan sistem pendidikan yang bermutu sangat dibutuhkan dalam mengatasi masalah-masalah kompleks dalam kehidupan.
Hal ini sejalan dengan diskusi dan kajian mengenai kualitas mutu pendidikan yang selalu menjadi pembahasan yang tidak pernah selesai beriringan dengan perubahan zaman dan arus informasi yang semakin cepat dan tak terelakkan. Dalam orasi ilmiah ini juga menemukan konsep manajemen pendidikan yang digaungkan dan diajarkan di instansi pendidikan yang menjadi jawaban dalam menghasilkan mutu pendidikan yang berkualitas. Tak hanya sampai di situ, mengenai pemerataan pendidikan, anggaran pendidikan, sampai pada masalah kualitas sumber daya manusia atau tenaga pendidik, kurikulum, fasilitas, sarana dan prasarana, pengaruh budaya dan kesenjangan ekonomi turut memperkaya dalam bahasan pada kajian ilmu tersebut yang harus dicapai dan diselesaikan. Bapak Ibu, anggota Senat, hadirin Ketua Majelis Pilihan yang saya hormati. Secara singkat, apa yang akan diuraikan dalam kesempatan ini oleh Profesor Tony sebagai orasi ilmiah penggunaan besar dapat disimpulkan bahwa kunci dari manajemen pendidikan yang baik dalam tujuan perspektif pemerintah adalah kunci utama selaku regulator dalam menghasilkan sistem pendidikan nasional yang kuat, dinamis, dan merespon perkembangan zaman, berorientasi pada output dan outcome, dan tentu impact untuk seluruh lapisan masyarakat, baik mikro maupun makro. Oleh karena itu, saya sebagai Ketua Senat Rektor bersama anggota Senat mengucapkan selamat kepada Profesor Tony. Semoga karya ini menjadi masukan penting dalam pengembangan manajemen pendidikan yang ada di Indonesia khususnya. Demikian sambutan dan laporan saya. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kepada Bapak Profesor Dr. Armai Arif MAG disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama kami menyampaikan salam dan mohon maaf dari Ketua Majelis Tinggi kita Muhammadiyah tidak bisa hadir pada acara pengukuhan besar ini dan menugaskan kami untuk mewakili beliau. Yang saya hormati Ketua BPH yang dalam ini diwakili Pak Ramdan dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jakarta. Kali ini diwakili oleh Pak Supriyadi Kasim. Ucapan saya Ketua Senat sekaligus penangkap juga Rektor karena belum bisa yang Sekretaris Senat, yaitu Bapak Profesor Dr. Gunawan Suryoputro, MHum, para Wakil Rektor, para Dekan, para Guru Besar, anggota prosesi, dan para tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu.
hadirin dan hadirat yang berbahagia. Puji dan syukur alhamdulillah. Wasyukurillah. Kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat taufik dan hidayahnya. Pada hari ini kita dapat menghadiri pengumpulan guru besar dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita sampaikan pada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat. Selanjutnya, atas nama Ketua Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Kehidupan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, kami mengucapkan selamat pada guru besar yang segera akan dikukuhkan pada hari ini, yakni Profesor Dr. Haji Kurnia Indonesia MM, dengan harapan semoga jabatan tertinggi pada bidang akademi ini dapat meningkatkan kiprah dan pengabdian saudara pada bidang menteri dan perguruan tinggi, yakni pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, pada kesempatan ini kami memanfaatkan untuk pertama mengingatkan kepada semua guru besar tentang tugas khusus per 3 tahunan guru besar, yakni menulis artikel atau makalah pada jurnal internasional bereputasi, menulis buku referensi, melaksanakan penyampaian gagasan dan pemikiran inovatif pada masyarakat. Hal ini wajib kita laksanakan sebagai bagian dari tanggung jawab dan pengabdian kita kepada keilmuan dan perguruan tinggi serta kepada masyarakat. Kedua, merespon persepsi dan harapan masyarakat yang menempatkan guru besar sebagai seorang yang berilmu tingkat tinggi. Ucapan, sikap, dan perbuatannya menjadi rujukan. Sikap serta perilakunya menjadi panutan bagi masyarakat. Dan segala sesuatu yang disampaikannya diyakini mengandung hikmah, tazkirah, ibrah, dan mauizah. Persepsi dan harapan masyarakat ini harus dijawab oleh para guru besar dengan terus melahirkan gagasan, pemikiran, serta karya inovatif dan progresif. Selain meraih jabatan akademik tertinggi, tidak mudah seperti yang disampaikan oleh Bapak Rektor tadi. Oleh karenanya ini menjadi tantangan atau motivasi bagi para dosen semua untuk terus meningkatkan kapabilitas diri pengabdian untuk bangsa dan negara. Menjalin kolaborasi lintas perguruan tinggi sebagai sarana penyampaian dan pengembangan karya inovatif dan kompetitif, mengingat berdasarkan data dari tim penilai PHK dosen nasional Dikbudristek bahwa jumlah guru besar di Indonesia masih dikategorikan rendah capaiannya. Dari 311.063 dosen aktif di Indonesia, itu yang di bawah Kementerian Dikbudristek, kalau ditambah dengan yang di bawah Kementerian Agama sekitar 60.000 lebih, maka jumlah dosen semua menjadi 386.000. Hanya sekitar 2,61% yang bergelar guru besar atau profesor. Selain itu, guru besar dari setiap fakultas pada masing-masing universitas masih jauh kecukupannya dengan rentang capaian kurang dari 10%. Kalau kita mau menjadi universitas tingkat nasional, minimal capaian guru besar dari jumlah dosen yang ada di fakultas itu setidaknya berjumlah 10%.
Jadi 10% dari yang ada pada setiap fakultas. Hal tersebut menjadi disebabkan atas dasar pengajuan atau pengabaian terhadap seperti yang kami sampaikan di poin pertama tadi. Oleh karena itu, dorongan dari pimpinan dan guru besar sangat berarti untuk para dosen lain, khususnya di lingkungan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Kami dari Majelis Tinggi tadi mendengar laporan dari Bapak Rektor dan dosen yang ada di Hamka. Tentu kami berharap untuk lebih ditingkatkan terus menerus. Insya Allah program Majelis Tinggi periode ini pertama kita membuat sekolah guru besar. Jadi bagi kawan-kawan dosen yang mau ingin cepat menjadi profesor, silakan mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh Majelis Tinggi di Limbang, namanya sekolah persiapan guru besar. Nah, yang kedua, program kami juga di bidang pengembangan SDM, program prioritas adalah program 5.000 dokter. Ini tidak tahu apa bisa dicapai satu periode ini, ya. Kita tidak mau kalah dengan Kementerian Agama yang mencanangkan 15 tahun yang lalu tentang program 5.000 dokter, itu perlu selesai. Nah, mudah-mudahan kita 5.000 program dokter ini bisa selesai satu periode. Ini target dari Pak Ketua, ya. Nah, tentu saja harus ada dorongan dari pimpinan universitas. Dan kami yakin UHK insya Allah tadi sebelum masuk ke ruangan ini saya tadi bicara sama Gunawan bagaimana ke depan. Insya Allah ke depan dosen di UHK tidak ada lagi yang S2. Dimulai dari nanti penerimaan dosen baru. Sekarang masih menerima dosen baru dari tamatan S2. Ke depan mungkin tidak lagi. Di samping yang sudah diterima S2 yang ada sekarang, ditingkatkan studi lanjutnya menjadi S3. Bapak Ibu sekalian, mungkin sudah waktunya kita tidak berpacu lagi terhadap pembangunan fisik, tapi kita harus berpacu untuk mengembangkan SDM ke depan. Inilah program kami di Majelis Tinggi. Mudah-mudahan pimpinan dan kami yakin Bapak Rektor di Hamka ini insya Allah mendukung program yang dicanangkan oleh Majelis Tinggi periode ini. Bapak Ibu sekalian, yang ketiga, kita ingin meningkatkan dan memperluas peran dan fungsi bukan hanya pada tingkat lokal dan nasional, melainkan juga pada tingkat global. Dengan cara demikian, berarti kita telah melaksanakan fungsi profetik atau kenabian yang memberikan rahmat bagi seluruh alam. Sebagaimana upaya ini telah dilakukan oleh sebagian para guru besar Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Untuk itu, jabatan sebagai guru besar harus pula diikuti semangat untuk terus meningkatkan produktivitas dan karya inovatif dalam bidang masing-masing sesuai kebutuhan zaman. Demikianlah sambutan yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang mohon dimaafkan. Nasollah Karim, Wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kepada Bapak Dr. Desvian Bandarsyah MPD disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 49 garis miring M garis miring 07 garis miring 2023 tentang kenaikan jabatan akademik dosen. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menimbang A. Bahwa dosen yang namanya tersebut pada diktum ke-1 keputusan ini memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan jabatan. B. Bahwa berdasarkan penetapan angka kredit pelaksana tugas Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 1199 garis miring E4 garis miring KP garis miring GB garis miring 2022 tanggal 26 Desember 2022, dosen yang bersangkutan diangkat dalam jabatan profesor. C. Sehubungan dengan huruf A dan B di atas, perlu menetapkan keputusan kenaikan jabatan dosen yang bersangkutan. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. 2. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021. 3. Keputusan Presiden Nomor 72 garis miring P Tahun 2021. 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 Junto Nomor 46 Tahun 2013. 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 memperhatikan Surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3 Nomor 2470 garis miring LL3 garis miring KK titik 01 titik 00 garis miring 2022 tanggal 8 Juni 2022 memutuskan menetapkan ke-1 terhitung mulai tanggal 1 Desember 2022 nama Dr. Hajat Koni Khairunisa MM, tempat tanggal lahir Jakarta 15 September 1955, pendidikan S3 tahun 2009, pangkat penyetaraan, golongan ruang TMT, jabatan garis miring jumlah angka kredit garis miring TMT unit kerja, lektor kepala garis miring 403 garis miring 1 Januari 2014, unit kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3 pada Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Dinaikkan jabatannya menjadi Profesor
NIDK dalam bidang ilmu manajemen pendidikan dengan angka kredit sebesar 870. Kedua, asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan. Tembusan Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek. 2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3. 3. Rektor Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Januari 2023. Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nadiem Anwar Makarim tertandatangani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh Wakil Rektor 1 UHK kepada Ibu Anisia Kumala Mashhadi LCMC, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami bacakan riwayat hidup. Nama lengkap Profesor Dr. Hajah Koni Khairunisa MM. Tempat tanggal lahir Jakarta 15 September 1955. Status menikah, suami Haji Dahwan Darwis. Anak 1. Insinyur Haji Dahrun Abdullah. 2. Dr. Hairinda Dahwan SPMK. Menantu 1. Insinyur Dahlia Lukman. 2. Letkol Irwan Hasibuan MM. Jabatan fungsional 1. Lektor TMT 1 April 2010. Lektor Kepala TMT 1 Januari 2014. Guru Besar atau Profesor TMT 1 Desember 2022. Alamat rumah Perumahan Kunciran Mas Permai, Tangerang, Banten. Kampus atau tempat mengajar Kampus Pasca Sarjana UHAMKA, Jalan Warung Kuncit Raya nomor 17, Pancoran, Jakarta Selatan. Riwayat pendidikan SD Sinar Budi Jakarta, SMPN 21 Jakarta, SMAN 2 Jakarta, Universitas Pancasila, S2 IUI Jakarta, S3 Universitas Negeri Jakarta. Penghargaan yang pernah diterima: 1. Penghargaan bekerja selama 20 tahun Satya Lancana Karya Satya 20 tahun Kepres RI nomor 56/TK tahun 2013 TMT 6 Agustus 2013. 2. Penghargaan bekerja selama 30 tahun Satya Lancana Karya Satya 30 tahun Kepres RI nomor 96/TK tahun 2015 TMT 11 Agustus 2015. Kegiatan seminar atau workshop atau lokakarya yang pernah dilakukan ada 10 kegiatan. Kami akan bacakan 3 di antaranya. 1. Sebagai narasumber diskusi terbatas, peran BPK dalam mendorong terwujudnya kesejahteraan rakyat dilaksanakan di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia 22 Mei 2014. Sebagai presenter di The BISA International Conference 2014, Collaborative Research Based Learning and Teaching to Foster Teacher Professional Development, dilaksanakan Universitas Negeri Jakarta 2014. Sebagai narasumber dalam FGD Riset Ibah Dikti, pengembangan model pembelajaran berkarakter melalui integrasi nilai kearifan lokal etnik Betawi di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka tahun 2015. Pengalaman menjadi anggota organisasi tingkat nasional. 1. Anggota Muhammadiyah sejak 2012 sampai dengan sekarang.
anggota Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang, anggota Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia 2017 sampai dengan sekarang. Publikasi ilmiah dari hasil penelitian dari tahun 2011 sampai tahun 2022 terdapat 23 publikasi. Kami akan bacakan 5 di antaranya. 1. Kepemimpinan sistem dan struktur organisasi, lingkungan fisik dan keefektifan organisasi. Jurnal Ilmu Pendidikan tahun 2013. The Effect of Brand Image and Quality of Educational Services on Customer Satisfaction. Jurnal Manajemen tahun 2018. Exogenous Factors at PT Metro Saluran Jakarta that affect employee performance. Agregat Jurnal Ekonomi dan Bisnis tahun 2019. Character Education and Teachers' Attitudes in Preventing Radicalization in Junior High School Student in Indonesia. Eurasian Journal of Educational Research tahun 2019. The Evaluation of Lecturers Improvement Program through Academic Culture and Services. Jurnal Penelitian dan Evaluasi Penelitian. Buku atau monograf. 1. Manajemen Pendidikan dalam Multi Perspektif tahun 2016. Metode penelitian ilmiah, aplikasi dan pendidikan sosial. Metode penelitian ilmiah, aplikasi dalam pendidikan dan sosial tahun 2017. Manajemen Pendidikan tahun 2013. Meneropong landasan ilmu pendidikan yang hakiki tahun 2018. Pengembangan model pendidikan karakter di sekolah menengah pertama tahun 2019. Pengembangan model ketuntasan belajar siswa anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar inklusi tahun 2021. Meningkatkan kemandirian siswa ABK, membuat minuman khas Betawi melalui media Microsoft PowerPoint di SLBN 2 Jagakarsa tahun 2022. Membidik pengelolaan sumber daya manusia yang efektif MSDM Umum dan Pendidikan tahun 2022. Pemakalah forum ilmiah. Judul makalah Perspektif Sekolah Inklusi bagi Masa Depan Siswa Berkebutuhan Khusus melalui Strategi Pendidikan yang Lebih Efektif di Provinsi Jakarta Selatan. Disampaikan pada Kolokium UHAMKA tahun 2015. Judul makalah Tinjauan Kesejahteraan Rakyat dipandang dari berbagai aspek dan upaya peningkatannya, disampaikan di BPK RI tahun 2014. Hak kekayaan intelektual. 1. Judul buku Manajemen Pendidikan dalam Multi Perspektif. 2. Metode penelitian ilmiah, aplikasi dalam pendidikan dan sosial. 3. Pengembangan model pendidikan karakter di sekolah menengah pertama. 4. Meneropong landasan ilmu pendidikan yang hakiki. Penelitian internal. Saya bacakan 2 di antaranya. Penerapan etnopedagogi dengan metode segregatif untuk meningkatkan kemandirian siswa ABK di SLBN 2 Jakarta Selatan tahun 2022. 2. Tantangan pendidikan anak berkebutuhan khusus berbasis kearifan lokal di SDN Kebon 01 Jakarta Pusat dan di SD 2 Mei Tangerang Selatan tahun 2021. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Profesor Dr. Koni Khairunisa MM, kami silakan untuk menempati tempat yang telah disediakan, dan kepada Rektor Bapak Profesor Dr. Gunawan Suryo Putra MHum, kami silakan untuk melakukan pelantikan. Pelantikan akan ditandai dengan pemindahan kuncir, pengalungan kalung kebesaran, dan pemberian piagam pengukuhan.
Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya Rektor Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka pada hari ini Sabtu 27 Mei 2023 dengan ini mengukuhkan saudara Profesor Dr. Koni Khairunisa MM sebagai guru besar bidang ilmu manajemen pendidikan di Sekolah Fajar Sarjana. Dan silakan kepada Rektor dan Profesor Dr. Koni Khairunisa MM untuk kembali ke tempat semula. Profesor Dr. Koni Khairunisa MM lahir di Jakarta pada tanggal 15 September 1955. Putri ketiga dari 5 bersaudara dari pasangan ayahanda Haji Muhammad Zaini Abdullah dan ibunda Siti Masnun. Menamatkan pendidikan sekolah dasar di SD Sinar Budi, Jakarta tahun 1968. Melanjutkan ke SMPN 21 Jakarta pada tahun 1971 dan SMAN 2 Jakarta tahun 1974. Selepas dari SMA, Profesor Dr. Koni Khairunisa MM melanjutkan studi keperguruan tinggi sarjana di Universitas Pancasila Jakarta pada Fakultas Ekonomi jurusan Ekonomi Perusahaan. Pada tahun 1997 melanjutkan studi magister di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPUI Jakarta. Pendidikan doktor diperoleh dari Universitas Negeri Jakarta, jurusan Manajemen Pendidikan pada tahun 2009. Karir jabatan yang pernah ditekuni, selain dosen, beliau adalah sebagai pegawai negeri sipil pemerintah daerah DKI Jakarta. Jabatan terakhirnya adalah Kepala Subdinas Sosial DKI Jakarta dan alih profesi ke fungsional sebagai dosen PNS DPK UHAMKA pada tahun 2010. Pengalaman mengajar diawali pada tahun 1998 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dr. Mukhtar Talib dan saat ini mengajar di UHAMKA sebagai dosen dengan home base di Pasca Sarjana Program Studi Magister Administrasi Pendidikan. Aktif di dalam organisasi sosial masyarakat sebagai Dewan Pertimbangan Organisasi Persatuan Wanita Betawi sejak tahun 1998 hingga saat ini.
sebagai anggota Muhammadiyah sejak tahun 2012 serta organisasi akademis lainnya seperti Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia sejak 2016 dan pada tahun 2017 sebagai anggota Senat Sekolah Pascasarjana UHAMKA serta Dewan Redaksi Jurnal Kepemimpinan Pendidikan Program Studi Administrasi Pendidikan Sekolah Pascasarjana UHAMKA. Atas pengukuhan guru besar bidang manajemen pendidikan kepada teman sejawat dosen Ibu Profesor Dr. Hajah Koni Khairunisa MM. Kami atas nama dosen sangat bangga dan bahagia atas prestasi yang sudah diraih oleh Prof. Koni. Kami beberapa kesempatan berkolaborasi melakukan penelitian pengabdian kepada masyarakat, menulis buku dan juga menulis jurnal. Semoga prestasi Prof. Koni senantiasa ditingkatkan terus untuk memberikan kontribusi nyata khususnya kepada program studi Magister Administrasi Pendidikan yang saat ini sedang menuju ke akreditasi unggul dan juga sedang berproses untuk program Doktor Administrasi Pendidikan. Sekali lagi selamat kepada Prof. Koni. Kemudian ini akan memicu dan memacu kepada dosen-dosen untuk senantiasa meraih jabatan akademik guru besar di UHAMKA akreditasi unggul. Istariyati Ningtyas, Ketua Program Studi Magister Administrasi Pendidikan Sekolah Pascasarjana UHAMKA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berbicara tentang sosok Profesor Koni Khairunisa. Beliau adalah salah satu dosen idola kami. Kenapa? Karena dalam proses perkuliahan beliau menyampaikan dengan sangat terstruktur, bagian per bagian cukup tuntas disampaikan sehingga kami cukup mengerti, cukup memahami tentang landasan ilmu pendidikan. Beliau dalam proses perkuliahan sangat menyenangkan, tidak kaku dan bisa berbaur dengan mahasiswa. Oleh karena itu kami berharap mudah-mudahan proses perkuliahan yang beliau sampaikan selamanya terus seperti itu, sehingga kami mahasiswa sangat mendukung terhadap proses pembelajaran yang beliau sampaikan. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Apriani. Saya merupakan guru di SDN Karangtengah 1, Kota Tangerang. Saya adalah mahasiswa Sekolah Pascasarjana UHAMKA, jurusan Administrasi Pendidikan tahun 2023. Saya merupakan mahasiswa bimbingan dari Profesor Dr. Hajah Koni Khairunisa. Prof. Koni merupakan pembimbing yang sangat luar biasa. Berkat motivasi dari beliau, bimbingan dari beliau, alhamdulillah saya mendapatkan nilai tesis A. Profesor Koni meskipun di waktunya yang sangat sibuk, beliau selalu menyempatkan untuk mengoreksi kiriman email tesis dari kami, selalu mengoreksi secara detail, dan alhamdulillah berkat penjelasan dari beliau, berkat bimbingan dari beliau, saya menjadi lebih paham dan tesis saya mendapatkan nilai yang memuaskan. Terima kasih untuk Prof. Koni, sehat selalu, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orasi ilmiah Profesor Dr. Koni Khairunisa MM. Kepada Profesor Dr. Koni Khairunisa MM disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan Pusat Muhammadiyah, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Ketua Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ketua BPH UHAMKA, Ketua Pimpinan Wilayah, Ketua LLDT Wilayah 3, Senat Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka. Yang saya hormati Rektor UHAMKA, Bapak Profesor Dr. Haji Gunawan Suryoputra MHum, para Wakil Rektor, Direktur Pascasarjana UHAMKA, para Sekretaris Direktur Pascasarjana UHAMKA, para Dekan dan Wakil Dekan di lingkungan UHAMKA, para Kaprodi di lingkungan UHAMKA, para pimpinan lembaga dan UPT di lingkungan UHAMKA, para Kepala Biro di lingkungan UHAMKA, Bapak dan Ibu dosen di lingkungan UHAMKA, serta juga para undangan yang saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Berkat ridhonya dan juga karunia-Nya bisa hadir di dalam forum yang sangat bergengsi ini dalam acara pengukuhan Guru Besar Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Salawat dan juga salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi pembawa perubahan dari zaman jahiliyah menjadi zaman penuh dengan inovasi. Dengan rahmat dan hidayahnya, saya mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pidato orasi ilmiah dalam pengukuhan guru besar dalam bidang ilmu manajemen pendidikan pada Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Untuk itu, saya bersama keluarga dengan hati yang tulus mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan dari semua pihak, baik dari Kemendikbud RI, dari LLDT Wilayah 3 Jakarta maupun dari perguruan tinggi khususnya UHAMKA. Semoga amal kebaikannya mendapatkan imbalan yang setimpal dan berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, perkenankan saya menyampaikan pidato pembukaan saya yang berjudul Tinjauan Perspektif Manajemen Pendidikan. Para hadirin yang saya muliakan, manajemen pendidikan merupakan salah satu ilmu yang sangat penting dalam menangani permasalahan yang ada di dunia pendidikan, yang pada umumnya terdapat kelemahan di dalam sistem pendidikan yang ada saat ini di Indonesia adalah lemah dalam manajemen pendidikan, baik itu pada level mikro, meso maupun juga makro. Manajemen pendidikan merupakan faktor yang perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan yang berkualitas. Manajemen pendidikan merupakan komponen yang integral dan tidak dapat dipisahkan dari proses pendidikan secara keseluruhan. Alasannya, tanpa ada manajemen, tidak mungkin tujuan pendidikan ini dapat diwujudkan secara optimal, efektif maupun efisien. Para hadirin yang berbahagia, ada 7 fungsi manajemen di dalam pendidikan ini. Yang pertama, membuat keputusan. Lalu yang kedua, merencanakan. Yang ketiga, mengorganisasikan. Yang keempat, mengkomunikasikan. Lalu yang kelima, mengorganisasikan, mengkoordinasikan. Dan yang keenam, mengawasi. Serta yang ketujuh, menilai. Dari 7 ini tentunya banyak sekali yang merupakan PR bagi kita sebagai pendidik, di mana tentunya yang paling ideal itu ya
membuat keputusan yang decision maker ini yang betul-betul berdasarkan keadilan. Demikian. Hadirin yang undangan yang saya hormati, prinsip-prinsip manajemen pendidikan ini ada 5. Yang pertama, memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Lalu yang kedua, mengkoordinasikan wewenang dan juga tanggung jawab. Yang ketiga, memberi tanggung jawab kepada personel hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan juga kemampuan. Tentunya berbeda-beda sesuai dengan karakter dari masing-masing personel. Yang keempat, mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia. Nah, ini ada tentunya merupakan seni ya di dalam memimpin. Yang kelima, memperhatikan nilai-nilai dalam organisasi. Hadirin yang saya muliakan, terdapat 4 komponen permasalahan isu-isu di seputar pendidikan. Yang pertama adalah peranan pendidikan di dalam membangun nasional memasuki abad ke-21 di dalam masyarakat yang serba terbuka ini. Dan sekarang sudah pakai digital semua, alhamdulillah ya. Semua undangan juga bisa pakai digital, lalu juga tanda tangan cukup pakai barcode, seperti itu ya. Lalu yang kedua adalah pentingnya manajemen pendidikan agar dapat dibangun dalam sistem pendidikan nasional yang kuat dan dinamis menuju kepada kualitas output yang tinggi, mutunya tentunya ya, high quality. Yang ketiga, kemajuan teknologi informasi yang mempengaruhi proses pendidikan di dalam masyarakat ilmu, knowledge society. Yang keempat, otonomi daerah yang menuntut penyelenggaraan pendidikan nasional yang memenuhi kebutuhan pembangunan daerah sebagai dasar pembangunan nasional dan juga kerjasama regional. Hadirin yang berbahagia, ditinjau dari perspektif terdapat isu-isu di seputar pendidikan. Ada 3. Yang pertama, peranan pendidikan pasca reformasi ya, pendidikan yang menjadikan reformasi pendidikan tidak terlepas dari keseluruhan kehidupan manusia di dalam segala aspek. Yang kedua adalah tantangan pendidikan nasional memasuki era reformasi dengan pengalaman masa lalu telah membentuk masyarakat dan budaya Indonesia. Yang ketiga, tantangan perubahan yang terjadi akibat semakin mengglobalnya tantangan pergaulan di kehidupan dunia saat ini. Hadirin yang berbahagia, pada hakikatnya terdapat 3 isu pokok di dalam pendidikan. Yang pertama, isu mutu pendidikan, di mana tadi kita sudah dengar bersama-sama sambutan Pak Rektor, sambutan Ketua Majelis Dikti, di mana untuk mendapatkan gelar ketiga akademis profesor itu sangat sulit dan juga sangat sedikit ya. Hanya berapa persen dari jumlah keseluruhan di Indonesia. Nggak salah 22% ya, 2%. Mudah-mudahan nanti teman-teman sejawat ini yang hadir, terima kasih sekali lagi, tentunya bisa mengikuti, bisa mencapai gelar tertinggi ini. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, isu yang menyangkut pemerataan kesempatan dan pemerataan kualitas pendidikan merupakan isu yang paling kritis karena terkait erat dengan isu sensitif, yakni keadilan dan kemiskinan. Alhamdulillah saat ini kan sudah ada Serkur, ada Serdos yang alhamdulillah sudah diperhatikan tenaga pendidik ya, alhamdulillah. Namun di daerah-daerah mungkin belum semuanya bisa seperti di kota-kota besar. Yang ketiga, isu efisiensi anggaran. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20%, namun belum terasa manfaatnya bagi dunia pendidikan. Karena kemungkinan besar ini dimasukkan juga 20%-nya bercampur dengan anggaran yang lainnya, sehingga sebetulnya sebelum mencapai 20%. Hadirin yang berbahagia,
Fakta menyebutkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah atau PR dalam upaya mencerdaskan bangsa. Sejalan dengan perkembangan zaman, tentu menimbulkan berbagai permasalahan, yang antara lain pertama, masalah sumber daya manusia, tenaga pendidik, dan juga kependidikan. Ada tenaga pendidik dan tenaga pendidikan, misalnya dosen maupun tenaga pendidik seperti KTU dan sebagainya. Di sini di OHMK alhamdulillah sudah sarjana semua, ada S1. Ya, tentunya ini merupakan prestasi dari rektor ya. Nah, selanjutnya masalah kurikulum ya, yang sesuai dengan tantangan dan perkembangan zaman. Saat ini juga kurikulum seperti penelitian saya di anak berkebutuhan khusus itu belum ada dari dari Menteri Kebudayaan dan Pendidikan, belum ada, sehingga mereka ini sangat prihatin ya, untuk ketuntasan belajarnya ini masih di bawah 75%, bahkan ada yang belum bisa baca, kelas 6 belum bisa baca. Ini sungguh sangat menyedihkan. Yang ketiga, masalah fasilitas dan juga sarana pendidikan yang terbatas. Sarana dan prasarana juga penting, terutama untuk di SD, SMP itu masih juga terlihat kurang. Yang keempat, masalah pengaruh budaya luar dan karakter angkatan muda. Nah, ini kita sering melihat sudah tawuran dan sebagainya. Nah, ini merupakan PR juga bagi para pendidik. Yang kelima, masalah kepemimpinan pendidikan di satuan pendidikan dan juga pengelola pendidikan. Itu tentunya kepala sekolah ya, dalam hal ini termasuk juga pendiri sekolah. Yang keenam, masalah perencanaan dan penganggaran pendidikan di pusat maupun di daerah. Nah, ini masih mewakili. Lalu yang ketujuh, masalah pengembangan budaya bangsa dan juga budaya sosial. Nah, budaya kita ini alhamdulillah kalau di Muhammadiyah ini alhamdulillah sudah islami banget ya, dimana dosennya ini kalau mau masuk menjadi dosen harus bisa baca Al-Quran gitu ya. Dan mayoritas memang diprioritaskan untuk yang beragama Islam, seperti itu. Lalu yang ketujuh, masalah pengembangan, masalah yang kedelapan ya, masalah kesejahteraan ekonomi dan di daerah, serta ratusan masalah yang perlu dicarikan solusinya, karena memang solusinya belum tuntas. Nah, ini merupakan PR buat kita semua sebagai seorang pendidik. Hadirin yang saya muliakan, berdasarkan uraian permasalahan pendidikan dapat disimpulkan ada 4 sebagai berikut. Yang pertama, belum adanya spesifikasi dan standarisasi tentang peserta didik, kurikulum maupun ketenagaan. Ini belum ada yang spesifik sekali. Lalu yang kedua, perencanaan pendidikan masih bersifat terpusat dan belum komprehensif, jadi belum sepenuhnya didelegasikan ke daerah. Yang ketiga, belum memiliki perangkat sistem dan aturan pelaksanaan yang memadai, sehingga otoritas dan kewenangan dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen ini sangat terbatas. Nah, yang keempat, kondisi sosial yang sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan pendidikan di daerah, yaitu masalah gizi masyarakat di daerah masih sangat terpuruk, dimana apalagi 2 tahun kemarin ini masa pandemi juga tertinggal ke belakang ya di daerah itu. Ini sangat prihatin, merupakan juga PR buat kita semua. Hadirin yang saya hormati, sebagai penutup, saya ingin menyampaikan rasa syukur dan ucapan terima kasih ya, kepada tentunya pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melindungi saya untuk meraih gelar akademik tertinggi ini. Perlu Bapak Ibu dan ketahui karena saya sudah sejak tahun 2019 sudah diusulkan, namun ya penuh dengan liku-liku ya, di mana Scopus ya, yang penting itu Scopus terutama itu discontinuous, sehingga saya harus mencari lagi gitu ya. Sampai alhamdulillah sesuai dengan ayat surat Al-Insyirah, di mana ada kesulitan pasti ada kemudahan. Saya bertekad seperti itu. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi. Kedua, saya juga
merasa berterima kasih kepada tentunya kedua orang tua almarhum Muhammad Zaini Abdullah dan juga almarhumah Haja Siti Masnun yang telah membesarkan saya, dan mungkin di sana di sebelah sana melihat betapa gembiranya. Mudah-mudahan Allah mengampuni semua dosa-dosanya dan menerima amal ibadah. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya juga saya berterima kasih kepada kedua orang mertua saya, ada almarhum dan Nusur dan juga almarhum Siti Hamsina. Mereka juga sudah gembira melihat saya. Lalu juga keempat, kepada keluarga tentunya suami saya tercinta Haji Dawat Darwis, lalu anak tadi sudah disebutkan ya, ada dua anak saya, satu adalah Dahrul Abdullah, yang kedua adalah Ailinda Dahwan, di mana alhamdulillah yang kedua ini tentunya akan berpartisipasi juga di sebagai dosen di UHAMKA. Terima kasih Pak Rektor dan juga Pak Warek. Lalu mantu juga alhamdulillah saya sudah punya mantu, di mana mantu yang pertama perempuan yaitu Sejauh Dahlia yang hadir pada saat ini. Lalu juga yang kedua suaminya anak yang perempuan Halida, itu suaminya kebetulan di Angkatan Udara, sudah Letnan Kolonel yang sekarang masih bertugas di Medan, tidak bisa hadir. Lalu ada cucu sudah 3, alhamdulillah sudah punya cucu. Namun saya masih terus berjuang untuk mendapatkan yang tertinggi ini, alhamdulillah. Terima kasih juga doa-doa dari teman-teman. Yang kelima, segenap sivitas akademika UHAMKA tentunya, terutama kepada Pak Rektor ya, Bapak Profesor Dr. Gunawan Suraputro yang terus-menerus memotivasi saya, alhamdulillah, berjuang bisa mencapai apa yang kita cita-citakan. Juga para wakil rektor, direktur pasca sarjana, para wakil direktur, bukan wakil direktur ya, sekretaris direktur, lalu para dekan dan juga wakil dekan, para UPT, para reviewer, kebetulan waktu tahun 2019 itu Prof. Bejo ya, mungkin berhalangan hadir ya, Prof. Bejo dari UNJ. Lalu almarhum tadi sudah disebutkan Prof. Gunawan adalah Prof. Majid, sudah meninggal, namun digantikan dengan Prof. Rahman, alhamdulillah hadir hari ini. Terus sangat berterima kasih saya karena terus membantu saya di dalam untuk meraih gelar ini. Terima kasih juga atas perhatian Bapak Ibu sekalian yang hadir pada saat ini. Mohon bukakan pintu maaf atas segala kekurangan pada saat ini ya dengan saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan Bapak Ibu yang hadir pada saat ini. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemberian kata sambutan perwakilan keluarga Profesor Dr. Koni Khairunisa MM kepada Bapak Haji Dahwan Darwis selaku suami dari Profesor Dr. Koni Khairunisa MM, kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin
wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang kami hormati Ketua Majelis Bitbang PP Muhammadiyah yang diwakili oleh Bapak Profesor Dr. Armain Arif MAG, para lembaga layanan pendidikan tinggi LTT wilayah 3 DKI Jakarta, Badan Pimpinan Harian PPH UHK, Rektor Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Ketua Sekretaris dan anggota Senat Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, para pimpinan UHAMKA, para tamu undangan dan hadirin yang kami hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan rahmat-Nya kepada kita semua. Salam dan salawat untuk Nabi Muhammad SAW yang akan memberikan syafaat kepada kita semua di akhir zaman. Bapak dan Ibu, para undangan yang berbahagia, izinkan saya mewakili keluarga untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pak Rektor UHAMKA beserta Senat, juga kepada para hadirin yang datang pada hari ini atas dukungan dan kepercayaan kepada istri saya, Profesor Dr. Hajah Koni Khairunisa MM, sebagai guru besar di UHAMKA. Semoga menjadi ladang amal ibadah Bapak dan Ibu sekalian. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini juga kami atas nama keluarga mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya bila mana pada acara pengukuhan guru besar ini ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian Bapak dan Ibu kami ucapkan terima kasih. Nasrun minallah wa fathul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan sidang terbuka Senat Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dilakukan oleh Rektor. Sebelum saya tutup, mohon maaf, biasanya ada pantunnya. Hari ini tidak ada pantun, jadi pantunnya juga masing-masing. Terima kasih. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, sidang Senat terbuka Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dalam rangka pengukuhan Profesor Dr. Hajah Koni Khairunisa MM dengan ini secara resmi ditutup. Hadirin yang kami muliakan, kita telah menyaksikan upacara pengukuhan Profesor Dr. Koni Khairunisa MM. Kami haturkan terima kasih atas waktu yang telah diluangkan Bapak Ibu sehingga dapat menghadiri upacara pengukuhan Profesor UHAMKA tahun 2023. Dan kami silakan kepada Profesor Dr. Koni Khairunisa MM didampingi oleh suami tercinta yaitu Bapak Haji dan Wanda Twis untuk menerima ucapan selamat.
kami mohon berdiri. Pemberian ucapan selamat kepada Profesor Dr. Koni Khairunisa MM